Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari final project kami. Nah, sebelum kita mempresentasikan final project kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 1 dengan nama Nugra Satria Bagas Sebirin dan NIM 21122116. Nah, di final project kali ini, job desk saya yaitu implementasi function dan implementasi linked list. Nah, untuk perkenalan kelompok anggota selanjutnya, disilakan. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Galif Faros Syahrial dengan NIM 2112-2120. Di kelompok ini job desk saya adalah implementasi pointer dan struct. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya John Melvin Ginting dengan NIM 21122058. Job desk saya di project ini adalah pengimplementasian sorting. Perkenalkan nama saya Amin Nasir Pangarso dengan NIM 21122104. Pada job desk kali ini saya implementasikan bagian searching. Perkenalkan nama saya Devano Ahmad Fadloli dengan NIM 21122084. Job desk saya yaitu studi kasus dan implementasi array. Studi kasus yang kami angkat adalah reservasi hotel. Yang pertama yaitu materi array akan disampaikan oleh teman kami yaitu Devano. Oke, untuk ini program yang kami buat adalah penyimpanan data reservasi hotel. Dengan total kamar 10 kamar, pegawai hotel bisa melakukan pengecekan kamar yang tersedia ataupun data customer. Bisa menginputkan data check-in customer dan check-out customer dengan total 10 kamar kami. Menggunakan define constanta di bagian header dengan nama constanta adalah limit. Constanta limit ini kami gunakan juga sebagai batasan deklarasi jumlah array pada objek struct room dengan nama nomor kamar, no kamar. Lalu di bawah header sendiri ada pendeklarasian yang tadi telah dijelaskan oleh teman Devano, yaitu define limit, di mana define itu adalah sebuah tipe konstanta dengan nama limit dan kami menyimpan nilai 10 di dalam limit tersebut. Lalu di sini ada void title, lalu kemudian ada fungsi pause, lalu kemudian ada struct di sini. Nah, struct ini akan dijelaskan oleh Faros. Lalu di program kami menggunakan dua struct utama. Yang pertama ada struct room sebagai penyimpanan informasi kamar berupa nama customer dan nomor teleponnya. Yang kedua, member dari struct room tersebut bertipe data string. Lalu yang kedua ada struct booking yang memiliki 3 member. Yang pertama adalah objek dari struct room dengan nama objeknya no kamar dan bertipekan array of struct. Lalu member yang kedua ada integer pin. Lalu yang ketiga ada member next dengan tipe not. Not sendiri merupakan pointer yang dideklarasikan di line 31 yang merujuk ke struct booking. Kemudian di sini ada deklarasi beberapa function lainnya seperti function data KMR atau data kamar dengan parameter not reference n. Lalu ada fungsi customer juga dengan tipe yang dengan parameter yang sama reference n. Ada input juga dengan parameter reference n, ada fungsi clear juga dengan reference n. Lalu ada status kamar dengan parameter n, ada fungsi search dengan parameter n, dan fungsi print dengan parameter n. Setelah pendeklarasian function-function tersebut, di sini kita langsung memasuki function utama atau main function dengan tipe integer. Nah, di dalam fungsi utama ini ada beberapa deklarasi variabel seperti variabel n,
dengan tipe node atau pointer yang telah dideklarasikan tadi yang menyimpan data null atau kosongan. Lalu ada integer pilihan dan integer hapus. Nah, sebelum memasuki program utama, di sini ada pemanggilan dari function data kamar itu sendiri dengan membawa variabel n sebagai parameternya. Lalu kemudian ada penanda awal di situ dan ada pemanggilan function title sehingga kita tidak perlu lagi menulis cout title karena telah kita buatkan fungsinya. Lalu ada dashboard menunya. Di dalam dashboard menu ini ada 5 pilihan, yaitu yang pertama ada status kamar, yang kedua check-in, yang ketiga check-out, data customer untuk nomor 4-nya, dan nomor 5-nya ada exit program. Di sini sebagai pegawai hotelnya diperintahkan untuk menginputkan pilihan jika memang diperlukan, seperti mengecek status kamar, melakukan check-out customer ataupun check out untuk customer-nya sendiri, mengecek data customer yang lagi check-in, dan ataupun untuk mengeluarkan program tersebut. Nah, 5 pilihan ini kami menggunakan perintah switch, di mana untuk case pertama atau status kamar, di situ kami memanggil function status kamar dengan membawa parameter n yang sebelumnya telah dideklarasikan dengan isian null. Lalu ada function pause lagi jika setelah function status kamar dijalankan, maka sebelum kembali lagi ke titik awal yang berada di line ke-59 atau awal dari program kita, maka akan di-pause terlebih dahulu. Lalu untuk di case keduanya atau check-in. Nah, di proses check-in ini, function yang kami panggil adalah function input dengan membawa parameter yang sama, yaitu variabel n. Lalu setelahnya juga masih sama, ada function pause di situ, dan kembali lagi ke awal. Begitu juga untuk case nomor 3 atau program checkout, di situ memanggil function clear dengan parameternya sama lagi, yaitu variabel n, ada function pause juga setelahnya, dan kembali lagi ke awal. Untuk case keempat juga sama, untuk mengecek data customer yang lagi check-in, di situ memanggilnya function customer dengan parameter variabel n lagi. Dan ada function pause dan kembali lagi ke awal. Nah, untuk case nomor 5, karena untuk melakukan exit program, maka setelah pegawai memilih nomor 5, maka hanya akan ada break di sana, di mana hal tersebut untuk memberhentikan program yang tengah berjalan. Lalu untuk default switch case-nya sendiri, di situ ada cout kalau pilihan selain 5 angka tadi adalah salah dan akan diperintahkan untuk kembali ke awal program lagi. Di bawah fungsi utama, di sini akan ada isi dari semua fungsi yang telah kita deklarasikan tadi. Nah, untuk fungsi yang pertama, itu ada fungsi data KMR, yang sebelumnya juga, sebelum tepat setelah fungsi utama berjalan, maka fungsi data kamar ini juga ikut berjalan. Nah, fungsi data kamar ini itu berfungsi untuk meng-create atau membuat seluruh linked list atau objek linked list yang kami butuhkan. Nah, di mana objek linked list yang kami butuhkan ini berjumlah 10 karena mengikuti jumlah kamar dari hotel C++ program yang kami buat ini. Nah, untuk itu, di dalam fungsi data kamar ini dengan parameternya referen n tadi, di situ terdapat perulangan for dengan parameter i-nya sama dengan 0 dan i-nya berakhir hingga kurang dari limit yang awalan tadi kita udah asumsikan bahwa limit ini adalah 10. Lalu i-nya juga akan diinkremen setiap perulangannya kembali terjadi. Nah, di dalam perulangan ini ada node baru, di mana baru ini dinyatakan sebagai reference dari node atau pointer dari node tadi. Nah,
Lalu baru ini juga akan menyimpan, atau variabel baru ini akan menyimpan sebuah linked list baru dengan yang bersumber dari struct booking dengan sintaks new booking. Nah, jika new booking di bawah new booking ini ada percabangan lagi, percabangan if else. Nah, jika n-nya atau parameter n-nya tadi sama dengan 0, maka n-nya parameter n ini akan menyimpan data baru, data dari objek baru. Lalu jika if-nya tidak terlaksana atau if parameter if-nya tidak terpenuhi, maka akan dilemparkan ke else, di mana di dalam else-nya ini objek baru dengan membernya next itu akan menyimpan data dari n, dari parameter n. Nah, parameter n ini juga lalu akan menyimpan data dari objek barunya. Nah, semua perulangan ini akan terus berulang sehingga tercipta linked list yang berjumlah 10. Yang mulai dari indeks ke 0 hingga ke 9. Karena menyesuaikan dengan parameter perulangannya tadi. Nah, setelah linked list-nya tercipta atau setelah linked list-nya tercipta, maka program dari reservasi hotel akan terus berjalan. Nah, di bawahnya ada pun function input dengan parameter yang sama, yaitu reference n. Nah, yang pertama ada not bantu lagi, di mana objek bantu ini dengan pointer not akan menyimpan reference dari parameter n. Nah, di sini juga ada deklarasi variabel i dengan tipe integer dan menyimpan nilai 0. Nah, ada pun pemanggilan title di sini dengan function title, lalu ada cout untuk title check-in kamarnya. Nah, setelah title akan ada perulangan dual, di mana syarat dari perulangan dual ini akan terus dilakukan, yaitu objek bantunya ini tidak sama dengan 0. Jika objek bantunya sama dengan 0, maka perulangan dualnya akan berhenti. Nah, di dalam perulangan dual ini ada percabangan lagi, yaitu percabangan if, dengan parameter jika objek bantu nomor kamar, objek bantu dengan member nomor kamar atau struct nomor kamar, indeks ke i, dan member nama sama dengan 0, dan ada operation n di situ, di mana n ini juga berfungsi untuk nomor teleponnya dari objek bantu yang sama dengan member struct nomor kamar indeks yang sama juga sama dengan 0, maka di situ nomor kamar tersebut atau linked list tersebut bisa diisi oleh customer baru, di mana customer akan disuruh menginputkan nama dan nomor teleponnya. Lalu jika tadi syarat dari percabangan if-nya tidak terpenuhi, maka indeks ke i-nya akan diinkremenkan. Jika tadi indeksnya adalah indeks ke 0, maka sekarang akan berada di indeks ke 1, dan objek bantunya juga akan dilanjutkan ke objek bantu selanjutnya melalui di mana dengan objek bantu tidak ada lagi kamar kosong, maka di bawahnya ada percabangan if lagi, di mana percabangan if ini akan mengecek indeks ke i-nya apakah sudah sama dengan limit. Nah, jika sudah sama dengan limit, maka kamar akan dinyatakan penuh. Lalu setelah function input, di mana function input ini digunakan untuk menginputin customer atau check-in kamar, ada function clear, di mana function clear ini gunanya untuk men-check out customer dari kamarnya itu. Nah, parameternya masih sama, yaitu reference n not, dan ada objek bantu juga dengan pointer not, terus bantu ini juga menyimpan parameter n,
Di sini ada variabel baru dengan nama nomor, tipenya integer. Lalu ada title juga, checkout, dan di sini akan disuruh untuk menginputkan nomor kamarnya, di mana nomor kamarnya ini akan berkaitan langsung dengan indeks dari linked list-nya tadi. Nah, karena indeks dari linked list-nya tadi berawalan dengan 0 hingga ke 9, maka nomor kamar yang diinputkan di sini akan disimpan kembali ke variabel no dengan tipe integer, di mana nomornya tadi akan dikurangi 1. Lalu di sini ada perulangan lagi, perulangan while dengan syarat yang sama, yaitu perulangannya akan terus berlanjut hingga bantunya tidak lagi sama dengan 0 atau bantunya sama dengan 0. Nah, di dalam perulangan duel ini ada if, di mana percabangan if ini digunakan untuk mencari indeks mana tempat penyimpanan data customer tersebut. Di mana nomor tadi, nomor yang telah dikurangi dari nomor kamar diminishing 1, akan dicari dengan bantuan variabel pin yang ada di dalam objek bantu. Nah, jika if-nya terlaksana, maka akan menampilkan kita nomor kamarnya nomor berapa, lalu nama dan nomor telepon dari objek bantu dengan nomor kamar indeks no titik nama dan telepon itu dirubah menjadi 0, maka akan disampaikan pesan bahwa checkout berhasil dan data akan di-return kembali ke function utama. Nah, jika if-nya tidak terlaksana, maka bantu sama dengan bantu next akan dilanjutkan, di mana variabel bantu akan menyimpan reference dari variabel bantu berikutnya yang diambil dari member next yang ada di objek bantu tersebut. Lalu setelahnya ada function status kamar dengan parameter not n. Di dalam function status kamar ini kita gunakan untuk trigger atau untuk menampilkan informasi dari seluruh kamar ataupun untuk pegawai mencari informasi dari satu kamar saja menggunakan nama customer. Di sini jika function status kamar dipanggil, maka akan menampilkan pilihan 1 dan 2, yaitu yang pertama adalah seluruh kamar, yang kedua untuk satu kamar. Jika pilihannya 1, di sini kami menggunakan switch case untuk case 1 dan 2. Jika pilihannya adalah 1, maka akan memanggil function print dengan parameter n dengan membawa variabel n sebagai parameter. Lalu ada case 2-nya, jika memilih angka 2 untuk mencari informasi satu kamar, maka akan memanggil function search dengan variabel n sebagai parameternya. Lalu setelah itu ada void customer di sini, di mana void customer ini kita gunakan untuk melihat daftar dari customer yang ada di dalam hotel saat dia masih check-in atau sebelum customer tersebut check-out. Nah, berhubung dengan customer ini adalah materi sorting, nah materi ini akan dijelaskan oleh Melvin. Oke, sini saya akan menjelaskan customer yang bertibakan void dan memiliki parameter reference and bertibakan node. Di dalam void customer ada beberapa deklarasi variabel. Yang pertama ada variabel bantu yang bertibakan node dan menyimpan data dari parameter n. Kemudian ada variabel data dengan tipe string dan array. Limit sendiri sebelumnya sudah dideklarasikan sebagai angka 10. Kemudian ada variabel i dengan bertipekan integer dan menyimpan nilai 0. Kemudian ada perulangan while yang kami fungsikan untuk mendapatkan data nama customer dari setiap kamar, di mana variabel data dengan indeks i difungsikan untuk menyimpan nama dari setiap kamar. Lalu proses pengurutan atau sorting kami menggunakan insertion sort dengan metode ascending. Kami menggunakan perulangan for dengan deklarasian parameter i sama dengan 1, i kurang dari limit, dan i increment. Lalu ada variabel temp dengan tipe string untuk menyimpan data dari variabel data indeks ke i,
Lalu dideklarasikan juga variabel J bertipe integer dan menyimpan nilai I kurang dari 1. Kemudian ada perulangan while dengan syarat parameter J lebih besar sama dengan 0 dan data indeks ke J lebih besar dari temp. Jika syaratnya terpenuhi, maka akan terjadi pertukaran dari indeks ke J disimpan pada data indeks ke J plus 1. Setelah pengurutan selesai, maka program akan menampilkan fungsi title dan data customer saat ini. Nah, setelah tadi dijelasin bahwa kita menggunakan insertion sort, di mana jika menggunakan insertion sort ascending, maka nanti data customer-nya akan ditampilkan mengikuti dari nama customer tersebut, mulai dari yang namanya A hingga ke Z. Nah, setelah fungsi customer, maka di sini akan ada fungsi search dengan parameter N. Nah, fungsi search ini akan dijelaskan oleh kami. Searching yang kami gunakan di program ini adalah linear searching atau sequential search yang kami bungkus dengan fungsi search dengan tipe void. Fungsi void search memiliki parameter dengan nama n yang memiliki tipe not atau yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai pointer. Di dalam void search terdiri ada beberapa deklarasi variabel. Yang pertama ada variabel bantu dengan tipe not dan dideklarasikan untuk menyimpan data dari variabel n. Yang kedua, variabel cari dengan variabel string. Yang ketiga ada integer i yang dideklarasikan dengan variabel 0. Sebelum dilalui proses pencarian data, ada perintah input untuk memasukkan nama customer yang dicari. Kemudian ada perulangan while, di dalamnya ada percabangan if. Jika data variabel cari sama dengan data dari struct bantu, struct nomor kamar, indeks ke i, member nama, maka akan memanggil function title dan mengeluarkan atau output nomor kamar, nama customer, dan nomor telepon. Jika percabangan if belum terpenuhi, maka variabel i akan diinkrementkan, kemudian bantu akan menyimpan data dari struct bantu member next selanjutnya hingga perulangan dual yang berhenti. Lalu setelah setelahnya ada function print. Dimana function print ini adalah function terakhir yang ada di program kita. Nah, function print ini gunanya adalah untuk menampilkan semua data kamar yang ada di program kami. Nah, parameter dari function print ini yang bertipekan void adalah variabel n dengan tipenya pointer not. Nah, di dalam function print ada objek bantu lagi dengan pointer not. Objek bantu ini menyimpan data dari parameter n. Nah, kemudian ada variabel i dengan tipe integer menyimpan nilai 0. Kemudian dipanggilnya title atau function title untuk menampilkan titel dari program kita. Lalu ada cout data kamar untuk sebagai titel juga bahwa yang ditampilkan adalah data kamar. Lalu di situ ada perulangan. Nah, perulangan ini menggunakan perulangan dual, di mana perulangan dual ini tidak akan berhenti jika bantunya belum sama dengan 0, belum, atau bantunya atau dualnya akan tetap terlaksana selama bantunya tidak sama dengan 0. Nah, di dalam perulangan dual ini hanya akan melakukan cout atau pemanggilan, di mana ada cout nomor kamarnya diraih dari integer i plus 1 untuk nomor kamar 1 jika i-nya 0 dan seterusnya. Jika i-nya 1 maka nomor kamar menjadi 2. Nah, di sini ada if else untuk menentukan kamarnya kosong atau tidak. Di mana jika objek bantu nomor kamar indeks ke i member nama sama dengan 0 dan ada operator dan di situ n bantu objek bantu indeks member nomor kamar indeks i member telepon sama dengan 0 juga, maka kamar akan dianggap kosong. Nah, jika tidak sama dengan 0 kedua data tersebut alias if-nya tidak
terpenuhi, maka akan dilemparkan CS. Nah, di dalam teks ini akan melakukan check-out nama customer yang diambil dari objek bantu nomor kamar indeks TI dengan member nama. Begitu juga dengan telepon customernya. Bantu objek bantu member nomor kamar indeks TI dan menuju member telepon. Jika if dan else-nya telah terlaksana, maka objek bantu akan menyimpan data dari bantu member next dan timnya pun akan di-increment dan akan melakukan perulangan duel sampai duelnya berhenti. Begitulah program secara singkat penjelasan dari program kita. Setelahnya di sini saya akan menampilkan demo dari program kita. Inilah tampilan utama dari program kita, di mana di bagian paling atas ada titel, yaitu program reservasi hotel V++ dengan ada garis di situ dan dashboard menu sebagai menu utama dari program kita. Nah, di sini kan ada 5 pilihan nih. Yang nomor 1 ada status kamar, yang kedua check-in, yang ketiga check-out, yang keempat data customer, dan yang kelima untuk exit program. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh program ini cara berjalan, di mana jika sebagai pegawai hotel, tentu jika ada customer yang ingin melakukan check-in atau melakukan check-out, maka kita perlu melakukan pengecekan status kamar, di mana di dalam jika kita memilih satu untuk status kamar, di sini kita akan diperlihatkan lagi pilihan untuk melihat seluruh kamar ataupun satu kamar. Nah, dikarenakan belum ada pilihan, belum ada data customer untuk satu orang atau satu orang pun, nah jika di sini kita pilih 2 dan memasukkan misalkan nama Bagas, maka tidak akan menampilkan apa-apa atau tidak menampilkan informasi apa-apa karena nama Bagas sendiri belum ada di data linked list yang kami gunakan. Nah, jika kembali ke status utama dan memilih 1, lalu di sini kita memilih angka 1 lagi atau untuk melihat seluruh kamar, di sini akan diperlihatkan data linked list kita bahwa kamar nomor sekian hingga sekian kamarnya kosong alias linked listnya masih 0. Nah, lalu untuk check-in, di sini jika kita memilih 2, maka kita akan langsung diarahkan ke nomor kamar yang kosong. Nah, dikarenakan tadi kamar nomor 1-nya masih kosong, maka kita mendapatkan kamar nomor 1 dan kita disuruh untuk menentukan nama customer dan nomor teleponnya. Setelah menginputkan, kita langsung diarahkan untuk kembali ke dashboard menu. Lalu jika kita mengeceknya kembali untuk seluruh kamar, maka di sini kamar nomor 1 telah diisi oleh customer dengan nama Nugra dan nomor telepon 0881. Jika kita melakukan check-in selanjutnya, maka kita langsung akan dilempar ke kamar nomor 2 karena kamar nomor 2 juga masih kosong. Di sini videonya akan saya percepat saja hingga kamarnya nanti berada di kamar nomor 10. Nah, setelah tadi kita menginputkan 10 data kamar, di mana seperti kita ketahui kalau tadi linked list-nya atau data kamar kami batasi untuk 10 kamar, maka jika tadi telah terisi 10 dan kita mencoba check-in lagi atau memilih nomor 2, maka ini akan menampilkan bahwa kamarnya telah penuh. Nah, untuk melihat seluruh data kamar, maka tinggal menekan nomor 1 lagi dan melihat seluruh kamar nomor 1 lagi. Maka di situ kita bisa melihat semua data kamar yang ada, mulai dari kamar nomor 1 dan sampai kamar nomor 10. Nah, untuk mencari nama customer di sebuah kamar, maka pilih saja nomor 2 untuk mencari informasi satu kamar, dan misalkan kita mencari nama Paros. Maka di situ akan menampilkan nama customer Paros dengan nomor teleponnya 123 dan dia berada di kamar nomor 3. Nah, jika kita melakukan check out di sini nomor 3 dan kita akan
suruh atau akan diminta untuk menginputkan nomor kamar mana yang akan melakukan check out. Misalkan kita melakukan check out untuk kamar nomor 5, maka kamar nomor 5 di sini pada hasil check out. Nah, dan tadi kamarnya itu full ya, 10 kamar itu kamarnya sudah full. Nah, sekarang sudah ada kamar yang di check outin alias kamar nomor 5 sudah check out. Nah, jika kita memilih check in lagi dengan kondisi seperti ini, maka kita akan langsung dilempar ke kamar nomor 5 karena yang benar-benar kosong adalah kamar nomor 5. Di situ kita bisa melakukan check-in lagi dengan nama video mungkin. Maka kita melakukan check-in lagi, maka kamar akan kembali. Begitu dan seterusnya. Nah, dari searching kan udah tuh untuk bagian satu kamar di nomor 2. Lalu di sini di nomor 4 ada data customer. Di mana data customer ini kita menggunakan sorting insertion sort dengan tipe ascending, di mana data dengan huruf teratas atau huruf A akan ditampilkan duluan. Nah, jika kita memilih nomor 4 di sini, maka seluruh data dari kamar yang ada data customer yang ada di dalam kamar setelah check-in akan ditampilkan di sini. Jika pengguna hotel atau pelayan hotel ingin mengetahui siapa aja sih customer yang tengah check-in saat ini. Nah, mungkin sekian dari demo program kita. Karena jika memilih nomor 5 di sini, maka programnya akan berhenti. Oke, sekian demo program dari kami, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.